Bicara perihal penyesalan, ada gak sih di antara kalian yang gak pernah menyesali sesuatu dalam hidup? Oke, apa kabar teman-teman semua? Aku harap kalian semua baik-baik aja ya, sama baiknya kayak aku di sini. Dan bagi yang ngerasa kurang baik, semoga aja obrolan kita kali ini bisa ngebuat kalian ngerasa nyaman dan juga ngerasa lebih baik. Senang banget malam ini bisa ketemu lagi dengan kalian semua, nemenin kalian di malam sebelum tidur. Kali ini aku mau ngebahas perihal penyesalan sama kalian semua. Kenapa aku jadi pilih tema ini? Mungkin karena suasananya kali ya. Kita kan lagi ada di penghujung tahun. Siap gak siap, kita harus menyambut tahun yang baru dong. Gimana nih? Udah ada rencana apa aja nih buat menyambut hari-hari baru di tahun yang baru? Semoga rencana kalian bisa berjalan dengan lancar ya, terrealisasikan dengan baik. Ngomong-ngomong nih ya soal penyesalan, kita kan baru aja melewati 1 tahun terakhir. Pasti banyak banget dong yang udah terjadi selama 1 tahun terakhir ini. Banyak hal yang udah ngebuat kita jatuh bangun sampai ngerasa emosi. Karena ternyata segala yang kita harapkan itu dan kita rencanakan gak semuanya berjalan dengan lancar. Baik itu dalam urusan percintaan, pertemanan, maupun pekerjaan. Tapi nih ya, apa harus karena hal itu kita jadi terjebak di dalam penyesalan? Menurut aku nih ya, gak harus kok. Nyesel itu hal yang wajar. Gak ada satu manusia pun yang gak pernah ngerasain perasaan ini. Cuma cara menyikapinya aja yang berbeda. Setiap orang itu pasti berbeda-beda cara nyikapinnya. Kalau kamu pernah melakukan hal yang buruk yang pada akhirnya ngebuat kamu malu, aku juga pernah. Dan kalau kamu pernah patah hati dan hancur, sama dong, aku dan semua orang juga pasti pernah ngerasainnya. Dan kalau kamu pernah gagal setelah kamu itu berusaha keras melakukan segalanya dengan baik, kamu gak sendirian. Orang-orang di luar sana dan aku pernah ngerasainnya, dan itu gak cuma sekali 2 kali. Yang namanya penyesalan pasti dialami siapa aja. Wajarlah dalam hidup seseorang. Kita harus tetap semangat, jadikan itu pelajaran. Biar kedepannya kita bisa ngelakuin yang lebih baik lagi dan gak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, biasanya nih ya, perasaan menyesal kayak gini bakal muncul kalau kita ngelakuin hal yang gak pas, atau melakukan sesuatu yang akhirnya malah merugikan diri sendiri ataupun merugikan orang lain. Sebelum ngebahas ke situ ini ya, aku mau nanya nih sama kalian semua. Apa aja sih yang udah terjadi di tahun 2020 ini? Apa aja yang udah terjadi sama kalian? Siapa dari kalian yang ngerasa gagal dalam urusan percintaan, pekerjaan jadi gak berjalan lancar, tugas sekolah mungkin gak beres, atau banyak masalah saat berhubungan dengan orang lain dan juga masalah-masalah lainnya? Ini kan udah di penghujung tahun ya. 1 tahun terakhir ini gimana? Apakah udah terjalani dengan baik? Menurut kalian nih ya, seberapa banyak waktu yang udah berhasil kalian manfaatkan dengan baik? Seberapa banyak hal yang mungkin gak berjalan dengan baik dan lancar? Kalau memang gak berjalan seperti planning, seperti yang kita harapkan, sebenarnya ya gak apa-apa. Kita kan bisa mencoba lebih baik lagi di tahun depan. Apa salahnya memulai awal tahun dengan semangat dan perencanaan yang matang, bener kan? Yang udah terjadi, segala keburukan yang ngebuat kita ngerasa malu, putus asa, capek, pokoknya berpikir negatif, lebih baik gak usah dibuang deh. Tapi cukup kita sisihkan, kita pinggirin, kita taruh di samping kita. Kalau kita mau ngelakuin kesalahan yang sama, kan kita bisa melihatnya sebagai pelajaran. Biar kita tahu, kita ingat lagi gimana rasanya. Agar kita gak kembali jatuh pada kesalahan yang sama. Tapi nih ya, cukup begitu aja, jangan terlalu dibawa galau dan stres. Toh
mau stres gimana pun juga kita kan gak bisa ya kembali ke masa lalu dan memperbaiki yang udah terjadi. Mending mikirin deh gimana caranya agar hal yang sama gak perlu terjadi untuk yang kesekian kali. Menurut aku nih ya, penyesalan itu ada 2 macam nih. Penyesalan karena hal yang memalukan. Kenapa disebut memalukan? Karena di titik itu kita udah bersalah. Maksudnya nih ya, entah itu kesalahan sama orang lain atau pada diri sendiri yang akhirnya ngebuat kita menyesal. Misalkan, kita tahu nih, kita bisa dan mampu menyelesaikan sesuatu, tapi kita sengaja, kita tunda-tunda, kita perlambat karena berbagai alasan yang kita buat-buat sendiri. Kalau begitu, itu kan kesalahan itu memang terjadi dari diri kita sendiri ya. Dan mereka bilang, yang namanya penyesalan pasti datangnya belakangan. Kalau di depan, itu namanya bukan penyesalan, tapi pendaftaran. Tapi nih ya, buat kasus yang kayak tadi, kita kan bisa nih ngebayanginnya. Ngebayangin gimana kalau kita ada di posisi itu, di posisi menyesal. Meski itu belum benar-benar terjadi ya. Bayangin aja, karena kita yang selalu melontarkan alasan untuk mengerjakan sesuatu, berlambat-lambat, waktu kita kan jadi sia-sia. Pada kenyataannya nih, waktu itu terus berjalan loh. Suka gak suka, mau gak mau, tiap detik dari umur kita tuh terus berkurang dan hilang begitu aja. Ya, yang pasti setiap orang berharap ya, semoga kita dapat mengisinya dengan hal-hal yang baik, yang pada akhirnya gak akan ngebuat kita menyesal. Apalagi kalau kita pernah melakukan hal yang sama, kemudian kita menyesal. Kita kan bisa ngebayangin tuh dengan jelas gimana rasanya saat kita berada di posisi itu. Perasaan kesalnya, sedihnya, mungkin bahkan saat itu kita bakal marah. Gak enak banget kan? Jadi, berusahalah agar kita gak perlu ngerasain untuk yang kedua kali lagi. Cukup ya, cukup 1 kali. Oke, penyesalan yang kedua nih. Biasanya, penyesalan ini bukan terjadi karena ingin kita. Dalam artian gini, kita udah berusaha keras, memperjuangkan apa yang patut diperjuangkan, melakukan yang terbaik. Entah itu dalam hubungan atau dalam pekerjaan, tapi hasilnya tetap gak seperti yang diharapkan. Kalau udah begini, sebenarnya gak apa-apa kok. Hebat loh, karena kita sudah berani berusaha keras. Urusan hasil, kan Tuhan punya penilaiannya sendiri. Apalagi kalau masalah hati nih ya, kenapa sampai gak berjalan dengan lancar? Mungkin karena Tuhan tahu yang lebih baik untuk kamu. Mana yang lebih pas sehingga bukan dia. Mungkin Tuhan sengaja membuat kita menyesal agar kita meninggalkan yang baik untuk yang terbaik. Sedangkan kalau untuk urusan pekerjaan nih, mungkin kita disuruh bersabar lagi sebelum akhirnya Tuhan mengirimkan hadiah terindah yang pantas kita dapatkan. Kenapa sih kita gak mencoba berpikir positif aja? Nah, kalau misalnya nih ya, kamu menyesal karena hal-hal yang kedua ini, kamu gak perlu malu kok. Karena kamu udah melakukan yang terbaik. Cuma ya, memang gak segala hal berjalan dengan lancar seperti yang kita harapkan dan kita rencanakan. Yang penting kan kita gak menyerah, tetap semangat dan terus berusaha keras. Aku tahu sih, yang namanya rasa menyesal pasti akan datang dan pergi. Ada saatnya kita bakal lupa, kemudian ingat lagi, padahal waktu udah berlalu cukup lama. Dan itu cuma masa lalu. Tapi masih aja terkadang ngebayangin kita. Dulu aku juga selalu bete tiap dihantui sama penyesalan. Padahal nih ya, semuanya udah berakhir dan itu cuma kenangan buruk yang udah lama terjadi. Tapi tetap aja setiap kali ingat tuh rasanya kesel banget. Kadang kita jadi nyalahin diri sendiri. Kok aku dulu sampai bisa ngelakuin hal kayak gitu sih? Kok dulu aku sampai bisa ngambil keputusan seperti itu sih gitu. Tapi sekarang aku menyikapinya dengan cara yang berbeda.
Karena nih ya, menurutku gak akan ada kita yang sekarang kalau gak ada penyesalan itu. Bukannya penyesalan itu adalah salah satu guru dalam kehidupan yang ngebuat kita bisa merenung, memikirkan lebih jauh lagi, dan belajar dari apa yang udah terjadi. Membuat kita mengerti keikhlasan dan sebuah kehilangan, serta kegagalan dan tersenyum dari rasa sakit. Nah, mungkin Tuhan mengharuskan kita menyesal untuk mengerti semua itu. Jadi, buat teman-teman yang punya penyesalan sepanjang tahun ini, yuk kita tutup akhir tahun ini dengan hal yang baik. Tetap semangat untuk lebih berusaha dan menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, sampai di sini ya mungkin curhat kita malam ini. Makasih buat teman-teman yang udah ngedengerin sampai sejauh ini. Senang banget bisa curhat lagi sama kalian semua. Yang mau berbagi kisahnya, silahkan kalian komen di panel komentar di bawah ini. Dan juga kalau misalnya kalian mau cerita panjang lebar, kalian bisa kirim email ke Angel Devil Persona. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Dan ketemu lagi di curhat berikutnya. Makasih teman-teman.